Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Sekali lagi bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa perjalanan hidup kita sampai detik ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bagaimana perjalanan yang sudah memasuki tengah tahun ini menuju di akhir nanti tahun 2023, penyertaan Tuhan itu sempurna. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan sedikit siraman rohani. Kiranya kebenaran yang saya sampaikan dengan cara yang sangat sederhana ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara saat ini berada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, atau pagi hari ini, atau sore atau malam, saat dimana kami mendengarkan kebenaran-Mu. Mari kiranya pakai hamba yang jauh daripada sempurna, untuk boleh menolong kami sekalian, yang berkesempatan untuk mendengarkan siraman rohani secara singkat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan satu ayat di dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Mazmur 73 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud tulisan dari pemazmur pada saat Mazmur 73 ini ditulis dan kemudian ayat 17 yang tadi kita baca. Dalam judul yang diberikan, di sana terdapat judul pergumulan dan pengharapan. Jadi si pemazmur ini sedang dalam pergumulan. Sekali lagi, sekalipun dia seorang yang hebat, tidak lepas juga dari namanya pergumulan. Dan kemudian dia mencoba menuliskan itu dalam pujiannya dan dalam tulisannya, yang salah satunya tadi sempat kita baca dalam ayat yang ke-17. Pergumulan si pemazmur itu begitu hebat hari itu, sampai kemudian dia ngerasa penuh sesak begitu hidupnya ya. Bapak Ibu, saya punya pengalaman sedikit. Satu kali saya pergi ke satu tempat dengan menggunakan transportasi umum, yaitu kereta api. Dan ketika saya berangkat, saya pulang dalam perjalanan yang kurang lebih menempuh 2 jam itu, Bapak Ibu saudara, bersyukurnya karena saya mungkin wanita, maka ketika berdiri saya mendapatkan kesempatan untuk diberi tempat duduk. Ketika itu saya bersama anak saya, tapi anak saya sepanjang perjalanan pulang pergi, dia tetap berdiri dan tidak mendapatkan tempat duduk. Kenapa? Karena gerbong atau tempat di mana kami mendapatkan bisa masuk itu penuh sesak, baik berangkat maupun pulang, berdesak-desakan begitu. Dan saya berpikir ketika situasi sudah begitu berdesakan, saya berpikir bagaimana ya caranya keluar nanti begitu ya. Saya harus ancang-ancang supaya ketika di mana tempat stasiun tujuan itu yang akan saya tuju berhenti, saya tidak terlalu lama untuk berdiri dan kemudian keluar, mengingat begitu penuh, begitu sesak orang di dalam. Dan saya sepanjang perjalanan itu sambil melihat tujuan-tujuan turunnya stasiun demi stasiun, saya sudah ancang-ancang. Dan ternyata tidak mudah ketika banyak orang, Bapak Ibu ya. Ketika berhimpitan, berdesakan itu, semakin kita mau cari jalan keluar, ternyata semakin sulit begitu. Maka memang diupayakan untuk kita tenang dulu, dan sampai kemudian kita mengikuti alur atau mungkin mengikuti perintah ya dari pegawai atau polsus yang ada di dalam kereta gitu ya, karena pasti akan diatur oleh mereka begitu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seringkali kita berhadapan dengan situasi seperti itu, bukan? Entah ketika kita naik transportasi umum, entah kita sedang melihat sebuah pertunjukan di lapangan terbuka dan lain sebagainya yang begitu banyak orang. Dan ketika berdesak-desakan, rasanya kita juga menemui kesulitan, bukan, untuk bisa mencari jalan keluar. Nah, Bapak Ibu saudara, maka tidak heran dan sering kita dengar ada beberapa peristiwa karena saking berdesak-desakannya dalam sebuah pertunjukan atau dalam sebuah event, begitu kan, sampai kemudian orang saling
mendorong dan kemudian bisa mengakibatkan jatuhnya korban. Karena semua orang berpikir di situasi yang rumit seperti itu mereka mau cepat-cepat, mereka mau cepat cari jalan keluar karena mereka nggak mau ada di dalam situasi yang crowded itu. Nah, sama gambarannya. Ya, semua orang cari posisi gitu, pindah posisi yang tadinya mungkin di sini. Coba kalau saya atur posisi saya ke arah yang lain, siapa tahu saya mendapatkan jalan keluar. Nah, ini gambaran Bapak Ibu Saudara yang dituliskan juga oleh si pemazmur. Dia itu sampai masuk ke dalam tempat kudus Allah. Karena ketika dia berdoa di tempat-tempat yang biasa dia berdoa, rasanya situasi itu tidak membuat dia menemukan jalan keluar. Semakin menghimpit dia dan rasanya ia dalam keterpurukan yang lebih gitu. Nggak ada jalan keluar rasanya, nggak ada way out-nya rasanya. Maka kemudian dia ganti posisi dia dengan kemudian dia berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Artinya dia kemudian mencari Tuhan sampai sedemikian. Kalau aku rubah posisiku, mungkin begitu ya, dengan situasi atau posisi yang selama ini sudah sering aku lakukan dan aku belum menemukan jalan keluar dan jawabnya, maka aku sampai masuk ke dalam rumah Allah, rumah kudusnya Allah. Dan kemudian dia berkata dan memperhatikan kesudahan mereka. Artinya begini, bahwa buat si pemazmur, ketika jalan-jalan keluar mencoba dia cari dengan upayanya sendiri, dengan cara berpikir dia sendiri. Kalau dia pikir, oh dengan aku lari ke arah sana, mungkin ada way out di sana. Oh dengan aku merubah posisiku ke arah kiri, mungkin way out itu ada di sana. Enggak salah mengatur strategi untuk keluar dari segala macam hal yang mungkin menghimpit kita hari-hari ini. Tetapi mari kita mengambil bagian yang paling baik seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Jadi dia enggak lari ke tempat-tempat di mana menurut akal dia itu tempat yang paling tepat. Dan kemudian dia mendapatkan jalan keluar. Secara manusia mungkin iya bisa jadi. Tapi bagi pemazmur dia bilang sampai aku masuk ke dalam rumah kudusnya Allah. Ya, ke dalam tempat kudusnya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya bilang, semakin kita mencari jalan keluar ketika di dalam kerumunan yang padat, semakin besar kemungkinan kita tidak mendapatkan atau kita juga bisa terjatuh dan kemudian kita jadi korban. Hari ini kita belajar. Memang mungkin hari ini segala macam hal bisa membuat engkau sesak gitu ya. Engkau seperti ada di dalam kerumunan banyak orang yang rasanya engkau mau keluar nggak bisa. Rasanya kita hampir berteriak karena kita merasa sesak karena segala hal. Ingatlah apa yang dilakukan oleh pemazmur. Mari jangan cari jalan keluarmu sendiri dengan kekuatan sendiri, dengan cara berpikir sendiri, atau dengan jangan-jangan kalau saya begini pasti nanti di sana mungkin. Saya kira tidak ada salahnya mencoba sesuatu, tapi ingat yang paling utama seperti apa yang dilakukan pemazmur. Mari kita masuk ke dalam tempat kudus Allah. Di sana tempat di mana kita bisa menyampaikan segala kesesakan yang menghimpit kita. Dan kemudian Tuhan akan atur bagaimana jalan keluar yang harus kita ikuti. Yang mungkin menurut kita nampaknya ke kanan. Tapi kalau Tuhan, kita tanya, kita datang kepada Tuhan, kanan enggak Tuhan? Belum tentu. Tuhan mungkin punya jalan yang lain, tapi kita percaya jalannya Tuhan di tengah kesesakan kita. Itu memang kita harus tetap melewati kesesakannya, tapi percayalah way out-nya atau jalan keluarnya jauh lebih mulus ketimbang yang kita rancang gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa di tengah kesesakan dan di tengah situasi yang mungkin hari ini sedang menghimpit kita dan kita nggak ngerti harus jalan keluarnya lewat mana, maka lakukan bagian yang terpenting ini, lari saja kepada Tuhan, lari ke arahnya Tuhan aja. Dan untuk lari ke arahnya itu dibutuhkan fokus on the track. Kita perlu fokus aja, gak perlu ketika kita mencoba fokus kemudian kita mulai goyah oleh banyak hal yang akhirnya nanti kita bisa membuat tidak lagi fokus dan kemudian kita kehilangan jalan keluar atau petunjuk yang Tuhan sediakan. Jangan pernah lari kepada tempat-tempat yang lain, lari ke arahnya Tuhan saja, sebab Dia pasti akan memberikan jalan-jalan yang
mungkin kita nggak pernah bayangkan, tapi dia bisa beri dan kita mendapatkan kemenangan karena kita lari ke arah yang tepat, lari kepada dia. Fokus on the track dan percayalah, masuklah ke rumahnya, masuklah ke dalam kediaman yang kudus, maka engkau akan mendapatkan jalan keluar itu. Kesesakan masih boleh terjadi, tapi kita diizinkan Tuhan melewatinya, tapi percayalah Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang sangat-sangat terbaik. Dan gak pernah kebayang kok bisa Tuhan bawa saya sampai ke sana. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau sudah menolong kami pada saat ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih juga untuk pertolongan Tuhan. Dan terima kasih untuk kami tetap boleh fokus. Kami mau lari hanya kepada Tuhan di tengah segala kesesakan dan himpitan yang mungkin ada di depan kami. Kami mungkin hari ini sedang ada di situasi itu Tuhan. Apapun itu kami mau belajar seperti pemazmur. Kami mau masuk ke tempat kediaman kudusnya Tuhan. Kami mau lari ke arahnya Tuhan. Kami gak mau lari ke arah mana-mana untuk mencari jalan keluar atas setiap hal yang menyesakkan dan juga membuat kami gak bisa Tuhan mencari jalan keluar. Tuhan tolong kami, perlengkapi kami, berikan hikmat supaya kami tahu dengan betul kemana Tuhan akan menolong dan membawa kami keluar. Berkati Bapak Ibu Saudara semua yang hari ini mendengarkan kebenaran ini, berkati dan jadikan rema kebenaran yang sudah kami dengar ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami percayakan diri doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.